Halo semuanya, balik lagi bareng gua di dari Spawn Indonesia. Di video kali ini, gua akan menceritakan seluruh alur cerita Rush Hour ke-1 sampai yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @therespawn.id. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Okay, well let's go party then. Scene dibuka di Hong Kong, dan kita diperkenalkan dengan pemeran pertama kita yaitu Lee. Dia adalah seorang detektif. Di situ dia ingin menangkap seorang penjahat bernama Juntao. Tapi Juntao berhasil kabur dengan menggunakan perahu. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan pemeran kedua yaitu Carter. Bisa dibilang dia seorang polisi. Di situ Carter sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama Cliff. Dan mereka sedang bertransaksi bom. Tapi transaksi itu gagal karena ada dua orang polisi yang mergokin mereka berdua. Karena ketahuan, Cliff membawa bomnya kabur. Dan Carter menembak mobil itu hingga meledak dan Cliff pun ditahan. Karena Carter adalah seorang polisi yang menyamar. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan seorang pejabat negara dari Cina yang bernama Konsul Han. Dan anaknya yang bernama Su Yong, yang ingin berangkat sekolah. Dan disinilah permasalahan muncul, yang dimana Su Yong diculik oleh Juntao. Mendengar putrinya diculik, Konsul Han menelpon Lee untuk membantunya. Di tempat lain, Carter ditunjuk oleh atasannya untuk bekerja sama dengan FBI. Tapi sebelum itu, Carter harus menjemput Lee di bandara. Di malam harinya, tiba-tiba FBI ditelepon oleh Juntao untuk meminta tebusan uang sebesar $50 juta. $50 million? Who do you think you kidnapped, Chelsea Clinton? Keep him talking. In US currency, nothing bigger than a 50. All right, cool. $50 million, no problem. I want 20 million in 50, 20 million in 50, 20 million in 20, 20 million in 20s, And 10 million in 10. and 10 million in 10s. You want to be fives with that? Ketika ingin menyelamatkan Su Yang, Juntao ternyata nggak ada di lokasi. Dan tempat tersebut sudah dipasangi bom, dan seketika bom itu pun meledak. Ketika melihat Juntao yang berada di dekat situ, Lee dan Carter pun mengejarnya, dan sayangnya Juntao berhasil kabur. Setelah itu, Carter dan Lee pergi ke penjara untuk menemui Cliff, dan Lee menanyakan tentang seseorang yang menculik Su Yong. Dan yang menculik Su Yong bernama Juntao. Dia sekarang berada di Chinatown. Berbekal informasi dari Cliff, Carter dan Lee langsung OTW ke Chinatown. Tapi sayangnya mereka berdua ketahuan dan terpaksa mereka berdua harus menghadapi anggota Juntao. Singkat cerita, Konsul Han sedang berada di sebuah acara pameran, dan di situ juga ada Carter dan Lee. Setelah itu, Lee pun melihat Juntao. Dan Juntao sudah memasangkan bom di tubuh Su Yong. Dan di sini terkuak sudah kalau sebenarnya Juntao yang kita lihat bukanlah Juntao yang asli, melainkan Juntao yang asli bernama Griffin. Dan Juntao yang selama ini kita lihat bernama Sang. Kemudian Carter pergi keluar untuk menyelamatkan Su Yong. You know I can do that, bitch. Put your hands up. I ain't gonna kill you this time. I'm just gonna kick your ass. Tapi karena nggak tahu jinakin bom, Carter malah membawa mobilnya ke dalam gedung. Dan mengancam Juntao untuk memencet tombol peledaknya, agar mereka bisa mati bersama. Karena ada kesempatan, Lee pun langsung membawa Su Yong ke belakang mobil untuk menjinakkan bomnya. Oh ya, gue lupa kalau Lee dan Carter ini dibantu oleh penjinak bom yang bernama Tania ya. Dia adalah teman Carter dari kantor polisi. Setelah menjinakkan bom dari tubuh Su Yong, Lee pun langsung mengejar Juntao yang kabur membawa uang tebusannya. Dan Carter langsung 1 lawan 1 dengan Sang. Dan Sang berhasil ditembak oleh Carter. Di atas, Juntao dan Lee sedang bermain Tom and Jerry. Tiba-tiba, Juntao terjatuh dan tewas. Setelah itu, Carter memutuskan untuk ikut bersama Lee pergi ke Cina. Oke, kita lanjut ke Rush Hour kedua. Scene diawali di Cina, yang dimana Lee ditelepon oleh atasannya untuk menyelidiki seorang trayek bernama Ricky Tan. Setelah itu, mereka berdua sampai di sebuah bar. Dan di situ, Lee pun melihat asisten Ricky Tan yang bernama Huli. Setelah itu, terjadilah kejar-kejaran antara Lee dan Huli. Karena kekonyolan Carter, Lee pun gagal menangkap Huli. Singkat cerita, Lee pergi sendirian untuk menginvestigasi sebuah kapal yang terdapat Ricky Tan di dalamnya. Dan Carter tiba-tiba menyusul Lee ke kapal tersebut menggunakan taksi. Di dalam, Carter menggoda seorang wanita bernama Isabella. Dan ternyata Isabella merupakan seorang mata-mata. Di tempat lain, Lee yang sedang berbicara dengan Ricky Tan, tiba-tiba Ricky Tan ditembak oleh Huli, yang menyebabkan dirinya terjatuh ke laut. Dan Lee bersama Carter gagal mengejar Huli. Karena kejadian itu, Lee dan Carter dikeluarkan dari investigasi tersebut.
Setelah itu mereka berdua pergi ke LA untuk memata-matai seseorang bernama Stephen Rain. Karena ketika di kapal, ketika terjadi penembakan, Stephen Rain terlihat santai. Makanya Carter mencurigai dia. Dan mulailah mereka mengintai dari gedung yang berbeda. Dan juga di dalam gedung tersebut terdapat Isabella. Tapi kecurigaan Carter salah, malah yang datang Huli yang menyamar dan memberikan sebuah paket. Carter bersama Lee mencurigai kalau itu isinya adalah bom. Tapi ketika dicek isinya adalah uang. Dan setelah itu, Isabella bercerita kalau 5 tahun yang lalu, sebelum peristiwa Rush Hour kedua, Ricky Tan membeli alat pencetak uang di pasar gelap dan memperoleh uang $100 buatan Swiss yang unik. Dia kemudian mulai mencetak super bills palsu. Ricky Tan dan para Triads berhasil mencetak uang super bill senilai $100 juta dalam 5 tahun. Para Triad kemudian bekerja sama dengan Stephen Rain untuk membuka kasino sehingga mereka dapat menggunakan kasino tersebut sebagai kedok untuk mengumpulkan uang asli dan memberikan super bill yang palsu kepada orang-orang. Dan Isabella meminta bantuan Carter dan Lee untuk menyelidiki tentang super bill dan Ricky Tan. Setelah itu, Carter dan Lee pergi menemui kawan lama Carter yang bernama Kenny untuk meminta informasi tentang super bill. Dan Kenny memberikan nama dari pemberi uang tersebut yang bernama Zing. Dia bekerja di Plaza Rain. Sedikit info kalau Kenny ini adalah orang yang memerankan War Machine di film Marvel. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke Plaza Rain untuk menemui Zing. Dan ketika sudah ketemu, dia malah lari dan ngadu ke Huli yang lagi ngangkut duit. Dan mereka berdua pun ditangkap oleh Huli. Setelah itu, Carter dan Lee pun berhasil bebas dan mereka berdua ternyata sampai ke Las Vegas. Singkat cerita, Lee dan Carter mulai menginvestigasi di kasino milik Stephen Rain. Dan mereka berdua menemukan tempat super bill dicetak, dan Lee ketahuan oleh Huli dan memasangkan bom di mulut Lee. Setelah itu, kita diperlihatkan kalau Ricky Tan masih hidup, dan juga ada Isabella di situ ya. Dan setelah itu, tempat tersebut menjadi kacau karena terdengar sebuah tembakan. Dan Carter berusaha untuk melepaskan bom yang ada di mulut Lee. Setelah itu, kita melihat Stephen Rain yang pergi ke kamar untuk mengambil uang, dan tiba-tiba Ricky Tan pun datang dan membunuhnya, agar uang tersebut tidak diambil oleh Stephen Rain. Singkat cerita, Carter berhadapan dengan Huli, dan Lee mengejar Ricky Tan. Dan dari pertarungan Carter versus Huli dimenangkan oleh Carter. Dan Ricky Tan terjatuh dari gedung dan tewas. Dan Huli yang sadar mencoba meledakkan tempat tersebut dengan bom. Dan Lee bersama Carter lompat dari gedung tersebut. Dan misi mereka berhasil. Setelah itu, Carter dan Lee memutuskan untuk pergi ke Amerika. Dan kita lanjut ke Rush Hour ketiga. Scene dibuka di LA, yang dimana Carter sedang menjadi polisi lalu lintas. Tapi pekerjaannya nggak mulus karena jalanannya menjadi kacau. Di tempat lain, Lee yang sedang berada di dalam mobil bersama dengan konsul Han, ya konsul Han dari Rush Hour pertama. Di situ mereka sedang menuju ke rapat dewan. Sesampainya di rapat dewan, konsul Han sedang berpidato. Dan dia membicarakan tentang Shai-Sen. Apa itu Shai-Sen? Nanti gue jelasin. Tiba-tiba konsul Han ditembak oleh sniper. Dan Lee berusaha untuk mengejar sniper tersebut. Setelah terpojok, ternyata sniper tersebut adalah saudara Lee yang bernama Kenji. Tapi Kenji berhasil kabur karena Carter datang dengan membawa mobil. Sesampainya mereka berdua di rumah sakit, Lee dan Carter bertemu dengan Suyong yang sudah dewasa. Setelah itu, Suyong meminta kepada mereka berdua untuk menangkap pelaku penembak tersebut. Tapi sebelum itu, Suyong memerintahkan Lee dan Carter untuk mengambil sebuah surat dari konsul Han untuk diberikan kepada Lee. Dan surat tersebut adalah surat lokasi Shai-Sen berada. Carter dan Lee pun pergi mengambil surat tersebut. Dan mungkin kalian pecinta meme pasti pernah melihat meme ini. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. Ya, meme itu berasal dari film Rush Hour 3 ini. Setelah itu, sang master berkata kalau surat tersebut sudah nggak ada, karena sudah diambil oleh sekelompok bersenjata. Dan kelompok bersenjata tersebut adalah anak buah Kenji. Setelah itu, Lee dan Carter pun pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan konsul Han karena akan ada orang yang membunuhnya, yaitu anak buah Kenji. Dan Lee bersama Carter menginterogasi salah satu orang tersebut. What the hell is that? I think he's speaking French. French? What kind of gentleman speak French? Tell him to stop playing around and talk right. How can I tell him? I don't speak French. Dan orang itu menyuruh mereka berdua untuk pergi ke Prancis. Dan mereka berdua pun langsung OTW ke Prancis dan pergi ke tempat yang dituju. Tapi setelah itu mereka berdua pun ditangkap oleh Kenji.
Oh ya, mereka berdua dibantu oleh seorang supir taksi yang bernama George. Dan untungnya mereka berdua pun berhasil kabur melewati gorong-gorong. Singkat cerita, ada seorang menteri Prancis yang datang kepada Lee untuk memberitahu kalau seorang wanita bernama Genevieve mengetahui tentang Shaisen. Dan Lee pun mulai mencari Genevieve. Setelah itu, Lee pun ketemu dengan Genevieve. Dan setelah menemukan Genevieve, Lee dan Carter pun membawanya ke tempat yang aman. Dan mereka berdua menanyakan kepada Genevieve apa hubungan Genevieve dengan Shaisen. Dan ternyata Genevieve adalah Shaisen-nya. Apa itu Shaisen? Dari sumber yang gue dapat, Shaisen adalah nama dari daftar yang berisi nama pemimpin kepala triad dari Tiongkok. Asalnya terletak di zaman kuno, ketika triad akan memilih pemimpin baru, yang dimana mereka diam-diam akan mentato nama-nama itu ke seorang wanita. Dia kemudian akan membawa daftar itu ke 35 provinsi di Cina. Setelah perjalanannya selesai, para pemimpin akan diberitahu bahwa wanita itu akan dipenggal dan dikuburkan selamanya. Ini memastikan tidak ada catatan atau saksi yang tersisa dan memastikan kerahasiaan triad. Pada tahun-tahun berikutnya, istilah Shaisen akan hilang dari masyarakat, dan orang-orang percaya kalau Shaisen itu adalah mitos. Jadi, kesimpulan yang gue ambil adalah Shaisen sebenarnya adalah sebuah daftar nama berisi pemimpin-pemimpin triad, yang dimana secara diam-diam mereka akan mentato nama-nama pemimpin tersebut ke seorang wanita. Dan wanita tersebutlah yang akan ditugaskan untuk menjaga tato Shaisen itu. Setelah tugas wanita yang punya tato Shaisen itu selesai, wanita tersebut akan dibunuh untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui banyak orang. Dan Genevieve ini sedang diincar oleh para triad tersebut untuk dibunuh. Oke, lanjut ke story-nya. Setelah itu, Genevieve dibawa oleh Lee dan Carter untuk menemui menteri yang memberitahu Lee tentang Shaisen. Dan ternyata menteri itu merupakan orang yang ingin membunuh Shaisen juga. Setelah itu, Lee mendapat telepon dari Kenji. Dan Kenji menyandera Su Young. Dan Lee pun langsung OTW ke tempat Kenji berada. Lebih tepatnya di Menara Eiffel. Setelah itu, Lee pun 1 lawan 1 dengan Kenji. Dan Kenji berhasil dikalahkan dengan terjatuh dari Menara Eiffel. Dan Carter berhasil menyelamatkan Su Young. Setelah itu, Genevieve disandra oleh menteri tersebut. Dan menteri tersebut dibunuh oleh George dengan ditembak dari belakang. Dan ceritanya pun selesai. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau ada kekurangan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian mau request film apa yang akan di storyin, silahkan komen di bawah. Gua dari The Respawn Indonesia pamit. See you on the next video. Bye.